Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelimpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dengan pembelajaran daring ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Kita mulai dari penemuan gelombang elektromagnetik. Penemuan gelombang elektromagnetik mula-mula disampaikan oleh ilmuwan fisika dan matematika yang namanya Maxwell. Maxwell mengatakan bahwa suatu medan listrik yang berubah-ubah akan menginduksikan medan magnet yang berubah-ubah juga. Selanjutnya, medan magnet yang berubah-ubah ini menginduksikan kembali medan listrik yang berubah-ubah. Sehingga hasilnya adalah seperti yang tertera di gambar di layar monitor, ya. Jadi yang kalian perhatikan di sana bahwa antara medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus. Jadi gelombang elektromagnetik itu menurut Maxwell adalah hasil perpaduan antara medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus dan tegak lurus dengan rambatannya. Kalian perhatikan di gambar layar monitor kalian. Medan listrik yang disimbolkan dengan E dan medan magnet yang disimbolkan oleh B saling tegak lurus dan tegak lurus dengan arah rambatan. Dengan melakukan perhitungan matematika yang sangat panjang, akhirnya Maxwell menemukan bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik itu dia diberi besaran C adalah 1/akar mu0 kalikan epsilon 0. Mu0 kali epsilon 0. Mu0 dan epsilon 0 itu adalah konstante tetapan yang nilainya sudah tertentu. Kalau kita masukkan dalam perhitungan di sana, akhirnya diketemukan bahwa C atau cepat rambat gelombang elektromagnetik adalah 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, sehingga dengan hasil yang diperoleh itu, Maxwell mengatakan bahwa atau mengajukan hipotesisnya bahwa cahaya adalah suatu gelombang elektromagnetik. Kenapa? Karena kecepatan cahaya adalah 3 kali 10⁸ meter per sekon. Sehingga oleh Maxwell dikatakan bahwa terjadi kesetaraan antara gelombang elektromagnetik dengan cahaya. Dan disimpulkan oleh Maxwell bahwa cahaya adalah suatu gelombang elektromagnetik. Nah, berikutnya kalian perhatikan di layar monitor, itu adalah sebuah spektrum gelombang elektromagnetik. Apa sih spektrum? Spektrum yaitu tata urutan dari gelombang-gelombang elektromagnetik yang disusun berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Jadi urutannya berdasarkan frekuensi dan panjang gelombangnya. Kalian perhatikan dari yang sebelah kiri, di situ ada sinar gamma, ada sinar X, ada ultraviolet, kemudian di tengah kecil ada cahaya tampak, kemudian dilanjutkan inframerah, gelombang mikro atau radar, dan yang terakhir gelombang radio dan televisi. Kalau kita urut dari sebelah kiri sinar gamma, maka sinar gamma memiliki frekuensi paling besar, diteruskan lebih kecil adalah sinar X,
diteruskan lebih kecil lagi ultraviolet, lebih kecil lagi cahaya tampak, sampai akhirnya yang memiliki frekuensi paling kecil adalah gelombang radio dan televisi. Nah, kalau sinar gamma dengan frekuensi paling besar, maka sinar gamma dengan panjang gelombang paling kecil. Dan demikian juga dengan gelombang radio yang paling kanan. Maka gelombang radio itu dia akan memiliki frekuensi yang paling kecil tapi panjang gelombang yang paling besar. Sehingga antara panjang gelombang dan frekuensi itu berbanding terbalik. Ya. Jika di jajaran spektrum tadi kita mencari cepat rambatnya, maka kita tinggal mengalihkan antara panjang gelombang dengan frekuensi. Sehingga di situ dikatakan bahwa persamaan dasar dari spektrum gelombang elektromagnetik bahwa C sama dengan lambda kali F. Lambdanya adalah panjang gelombang, F-nya adalah frekuensi, dan C adalah cepat rambat. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa cepat rambat yang dihitung oleh Maxwell bahwa C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekund. Karena C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekund, maka lambda dan F kalau dikalikan nilainya selalu C. Jika lambdanya besar, maka frekuensi menjadi kecil atau sebaliknya. Karena lambda kali F adalah C, konstan nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Ya. Kemudian perhatikanlah kembali di layar monitor kalian, di situ ada cahaya tampak paling tengah. Cahaya tampak itu dia terdiri dari warna-warna Mechikuhibiniu. Nah, Mechikuhibiniu itu adalah warna-warna yang kita sebut dengan spektrum warna, yaitu warna-warna yang berdasarkan urutan panjang gelombang dan frekuensinya. Warna ungu dia memiliki frekuensi paling besar dan merah memiliki frekuensi paling kecil. Ya, demikian. Selanjutnya, kita membahas masing-masing gelombang. Kita bahas masing-masing gelombang spektrum gelombang elektromagnetiknya. Kita mulai dari gelombang dengan panjang gelombang paling kecil dengan frekuensi paling kecil atau panjang gelombang paling besar. Yaitu yang kita sebut dengan gelombang radio. Kalian perhatikan di layar monitor kalian, gelombang radio itu dia masih dibagi lebar frekuensinya dengan beberapa. Ada low frekuensi, ada medium frekuensi, ada high frekuensi, ada very high frekuensi, ada ultra high frekuensi yang sering kita singkat UHF, dan ada super high frekuensi. Nah, lebar frekuensinya itu dipakai untuk menentukan jenis radionya. Nah, yang paling bawah, perhatikan di situ, super high frekuensi itu dengan frekuensi di atas 3 GHz, ya. Penggunaannya digunakan untuk radar, komunikasi satelit, telepon, dan saluran televisi. Jadi, untuk yang super high itu sudah dimanfaatkan untuk teknologi modern. Bisa kalian simpulkan di sini, bisa kalian simpulkan sendiri bahwa gelombang elektromagnetik ini adalah awal dari ditemukannya atau penemuan alat-alat teknologi canggih. Ya, jadi semua yang kalian manfaatkan, kalian pakai HP, kalian memanfaatkan teknologi modern, itu ada sangkut pautnya dengan gelombang elektromagnetik. Seperti juga misalkan kalian punya HP, terus kemudian nggak ada sinyal, ya percuma. Gitu. Ya. Jadi gelombang elektromagnetik ini merupakan titik awal yang namanya fisika modern.
Oke, berikut. Di gelombang radio, ya, tadi sudah kita bahas, yaitu dengan frekuensi mulai dari 30 kHz. Gelombang radio itu dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan itu dibandingkan oleh rangkaian elektronik yang disebut dengan osilator. Itu kalian perhatikan di layar, pada gelombang radio itu jangkauannya ada yang luas, ada yang tidak luas. Tergantung pada jenis frekuensi yang kita gunakan. Ya, ada gelombang medium yang dipantulkan oleh lapisan atmosfer. Karena dia dipantulkan oleh lapisan atmosfer menyebabkan jangkauannya luas atau sering kita sebut dengan AM. Kalau yang FM, frekuensi modulasi, itu kenapa jangkauannya sempit? Karena kalau kalian perhatikan di gambar, dia tidak dipantulkan oleh lapisan ionosfer, tetapi diteruskan. Jadi, untuk membedakan AM dengan FM, maka yang AM itu gelombang radionya dipantulkan lapisan ionosfer, sementara yang FM tidak dipantulkan. Sehingga kalau kita pakai FM, suaranya jauh lebih jernih dibandingkan dengan AM. Kenapa? Itu tadi karena gelombang radionya dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Ya. Berikutnya, di sini adalah membedakan antara modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi FM dan AM. Penggabungan antara getaran listrik suara dengan getaran gelombang pembawa frekuensi radio menghasilkan gelombang radio yang termodulasi. Yang tadi disebut Barbie, AM dan FM. Amplitudo modulasi dan frekuensi modulasi. Ya. Yang kedua, setelah gelombang radio, kita bahas gelombang mikro. Gelombang mikro ini sering kita sebut dengan microwaves. Adalah gelombang dengan frekuensi paling tinggi, yaitu superhertz, yaitu di atas 3 GHz. Gelombang mikro ini juga dipakai untuk pesawat radar, yaitu radio detection and training. Jadi gelombang mikro juga digunakan untuk pesawat radar. Pada gelombang mikro, adalah gelombang dengan frekuensi paling tinggi atau superhertz frekuensi, yaitu di atas 3 GHz. Giga itu 10 pangkat 9. Inframerah. Sinar inframerah itu dengan daerah frekuensi 10 pangkat 11 hingga 10 pangkat 14 Hz. Ya. Sinar yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum merah itu adalah radiasi inframerah. Nah, apa sih kegunaan sinar inframerah sampai hari ini? Kegunaan sinar inframerah adalah mampu mendeteksi tumbuhan yang tumbuh di bumi secara terinci. Digunakan diagnosis kesehatan. Dengan spektroskopi inframerah digunakan untuk mempelajari struktur molekul. Dan penggunaan radiasi inframerah berikutnya adalah remote control untuk banyak peralatan listrik di rumah kita. Bisa TV, bisa AC, bisa VCD, semuanya menggunakan radiasi inframerah. Yang berikutnya, yang kita sebut dengan sinar ultraviolet. Ya, sinar UV. Sinar ultraviolet ini mempunyai frekuensi 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz. Untuk mendapatkan sinar inframerah bisa dengan dua macam cara, dengan teknologi dan dengan cara alamiah. Secara alamiah itu ada di matahari. Manfaatnya bermanfaat sekali. Kalau itu frekuensinya masih rendah. Tapi kalau siang hari frekuensinya sudah besar, sangat tinggi, maka dia akan menyebabkan terjadinya katarak kulit.
ya, atau kanker kulit, katarak mata dan kanker kulit. Sehingga disarankan pada siang hari kita memakai payung atau penutup kepala. Kegunaan sinar ultraviolet yang lain yaitu memendarkan barium platina sianida dan menghitamkan plat foto yang berlapis perak bromida. Nah, bisa juga pada ultraviolet yang alamiah itu menghasilkan vitamin D. Di pagi hari sinar matahari itu dia menghasilkan vitamin D sehingga kita disarankan untuk berjemur pagi hari itu untuk kita ambil vitamin D-nya. Yang berikutnya adalah untuk mensucikan ruangan operasi dari hama-hama penyakit. Biasanya di rumah sakit itu untuk membunuh virus-virus yang ada di ruangan itu digunakan sinar ultraviolet. Atau bisa juga sinar itu digunakan untuk mensterilkan peralatan dokter. Yang berikutnya, sinar X. Sinar X ini terletak pada frekuensi antara 10⁻16 Hz sampai 10⁻20 Hz. Sinar X ini memiliki daya tembus yang kuat dan tergantung frekuensi, semakin besar frekuensinya maka daya tembusnya semakin kuat. Pada sinar X biasanya digunakan di rumah sakit untuk melihat bagian dalam tubuh. Cuman untuk sekarang sinar X itu sudah dianggap konvensional karena ada yang lebih bagus yaitu USG atau ultrasonograf. Yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma ini satu-satunya sinar yang dihasilkan dari bahan yang mengandung unsur radioaktif. Kalau yang kita bahas sebelumnya, hampir seluruhnya dihasilkan dari teknologi canggih. Tapi kalau sinar gamma hanya didapatkan dari bahan yang mengandung unsur radioaktif. Dan sinar gamma ini berbahaya. Kenapa? Karena frekuensinya besar. 10⁻20 sampai 10⁻25. Dan kalian perhatikan, karena teramat sangat besar frekuensinya, maka berbahaya bagi organ tubuh. Jadi sangat berbahaya bagi organ tubuh. Bahkan kalau misalkan dia benar-benar masih murni sinar gamanya masih besar, itu dia menyebabkan banyak sekali penyakit di tubuh yang sehat. Sinar gamma ini memiliki daya tembus yang kuat, bahkan dia bisa menembus plat besi dan plat timbal. Manfaat dari sinar gamma yaitu membunuh sel kanker dan mensterilkan peralatan rumah sakit. Bisa juga digunakan untuk memeriksa cacat-cacat pada logam yang berada di bawah laut. Banyak sekali manfaat sinar gamma. Nah, setelah dijelasin seperti ini, Ibu berharap bahwa kalian bisa mencari manfaat-manfaat yang lain, bisa melalui media online, bisa melalui media kalian membaca di perpustakaan dan lain sebagainya. Mungkin sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat, banyak belajar, banyak berdoa agar pandemi cepat berakhir dan kita bisa tatap muka kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.